untuk melanjutkan diskusi kita, yaitu diskusi bab istisna. Nah, sebelumnya kita telah berdiskusi dalam 4 bab yang pertama. Sekarang kita lanjut ke 5 bab yang selanjutnya, yaitu dimulai dari bab wa algi ila data taukidin kala. Yuk semuanya kita mulai dengan kita baca bareng-bareng. Wa algi ila data taukidin kala tamur bihim ila fata ila ala. Nah, sebagai permulaan lagi ya, coba Tewinda, struktur tarkibannya itu gimana wa algi ila data taukidin? Jadi gini ya Tere, wa algi ila data taukidin kala tamrubihim ila fata ila ala. Wa algi wa istiqna, algi segatnya pil amar, keluaran sulasi najid warna 1 bab 1. Cirinya 4 hurufnya, asal 3, penandanya 1, yaitu hamzah kotok sebelum bab fi'il. Di sini algi itu mempunyai fa'il, yaitu fa'ilnya dhamir mustatir wujud, takdirnya anta. Nah, coba tawin bentar. Kan ini adalah lafaz algi. Yuk kita tasrif bareng-bareng. Berarti asalnya gimana fi'il madinya? Algo. Oh, yuk tasrif. Algo yulgi ilgoan fahuwa mulgin wadaka mulgon. Algi la tulgi mulgon mulgon. Nah, lanjutin tawin. Illa itu mahalnya mahal nasab, sebab jadi maf'ul bih dari lafaz algi. Asalnya itu labdo illa. Nah, di sini lafaz labdo itu dibuang dan illa menggantikan lafaz labdo. Berarti bentar. Ada ya tawin dalam nazm alfiahnya? Ada Tere. Yuk coba kita baca bareng-bareng. Wa mayalil mudofayati kholafa anhu fil irobi idha mawudifa. Lanjutin lagi tawin. Data taukidin, data di sini isim yang terbuat dari isim 5. Data mudhof taukidin, mudhofun ilaih, tingkah JR, ciri JR-nya pakai kasroh karena isim mufrad. Kala di sini kafnya huruf jar, la di sini la nahi, tamrur segatnya fi'il mudhari, keluaran sulasi mujarrad bab 1. Cirinya fatah ain fi'il madinya, dhammah ain fi'il mudharinya. Tamrur di sini fi'il mudhari mahalnya mahal jazm sebab kemasukan la nahi. Ciri jazmnya dengan sukun sebab fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Bihim be haraf jar, him dhamir muttasil majrur mabni sukun. Illa ini adawatul istisna, al-fata mahalnya mahal jar sebab jadi mustasna dari kalam tam yang nanti. Illa di sini adawatul istisna, al-ala. Nah, di sini illa di sini adawatul istisna yang ditikror. Terus al-ala dianggap badal dari lafaz al-fata. Oh gitu ya Tewin. Tewin, lafaz kala tamrur bihim illal fata illal ala ini ya, kalau kita lihat asal banget gitu. Itu tuh asalnya nahu kala tamrur bihim illal fata illal ala. Jadi adapun contohnya itu seperti lafaz la tamrur bihim illal fata illal ala. Berarti majrurnya ini panjang ya Tewin? Ya Tere. Karena ini tuh lafaz la tamrur bihim illal fata illal ala. Nah, coba deh kita sekarang masuk ke penjelasan. Coba ada Imalah, gimana sih ini penjelasannya? Nah, jadi gini ya Terere, di sini menjelaskan tentang ila yang ditikror dan bermakna taukid. Apabila seperti itu, maka ila dia mulgoh atau tidak beramal. Contohnya seperti lafaz latam mubihim ilal fata ilal ala. Nah, di sini contoh ilal ala tidak beramal karena dia berfungsi memperkuat atau mentaukidi. Berarti di sini lafaz ilal ala dia kan yang ditikror, berarti mulgoh ya. Dan juga lafaz illa ini dia itu ada watul istisna, berarti yang tidak berfungsi.
Dan al-ala kata Terwin tadi dia itu dianggap badal dari lafaz al-fata. Nah, langsung aja yuk kita lanjut ke bait selanjutnya. Baca bareng-bareng. Wa itu karor lali taukidin fama tafridini tasiro bil amilida. Coba tiba di sini ada lafaz wa in. Coba tiba ini strukturnya gimana? Wawunya waw isti'naf, in, amil jawabin, dan juga harap syarat. Tukaror, ilmu dore, mabni majhul, keluaran sulasi majid, warna ke-1, bab kedua. Hurufnya 4, asal 3, dan penamanya 1, yaitu ain il yang didhofkan. Imam tasrif lafaz karoro yukariru. Karro yukarrir takriran fahuwa mukarrirun malaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun. Berarti Ipa lanjutin ke lafaz la. Lamnya harap nafi, ditaukidin, lamnya harap jar, taukidin, mahal jr, karena jadi majrur. Cirinya dengan kasroh, karena isim mufrad. Oh, Ipa di sini tuh yang menjelaskan tentang ditikrornya lafaz illa dan itu bukan bimana taukid. Tadi lafaz tukaror itu mabni majhul ya, Ipa? Iya, Kalau naipa ini mana? Naifilnya damir iya yang balik ke ila. Oh gitu Teh Pak. Coba deh kita langsung aja ya ke penjelasan. Coba Teh Mas. Wa intu karor la li taukidin pama tafrikini taksiro bil amilida. Itu gimana maksudnya dari Indonesia? Jika ilah itu ditikror, tapi dia tidak bermaksud untuk mengetahui, serta ilah itu mengistisna pada kalam yang mubarok, maka ilah tersebut harus difungsikan. Nah, kita langsung saja pada contoh. Contohnya itu maqama illa zaidun illa amron illa bakron. Di sini lafaz zaidun dibaca apa? Karena ia masuk pada kalam yang nakis juga manfi. Nah, selain itu ia harus dibaca nasab ila amron ila bakron. Walaupun ia berada setelah lafaz ila, tetapi ila tersebut tidak berfungsi. Jadi selain lafaz zaidun, yaitu lafaz amron, bakron, itu wajib dibaca nasab. Berarti wa itu karor la li taukidin fama tafrikini taksiro bil amilida ini masih nyambung ya, masih nyambung ke bait yang selanjutnya yaitu fi wahidin mimma bi ilastusni wa laisa anasbi siwa mubin. Coba deh kalau penjelasannya udah ya tadi sama Teh Imas itu masih tersambung, jadi dua bait itu penjelasannya satu ya. Coba Teh Jahra tarkib aja lah, tarkib lafaz fi wahidin mimma bi ilastusni. Fi wahidin pinya pi harap jar, wahidin mahal jet karena menjadi majrur. Alamat jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Mimma ini asalnya min ma. Nah, min itu harap jar, ma isim mausul yang mutlak. Ustusnya itu segatnya fi'il madi mabni majhul dari sulasi majid warna 3 bab 1. Istasna yustasni. Nah, dikarenakan ini mabni majhul jadi dibaca ustusnya. Kemudian naib fi'ilnya yaitu dhamir huwa yang kembali kepada ma. Nah, ustusnya ini juga menjadi sila dari ma tadi. Di ila baharat jar ila menjadi majrur. Oh iya Teh Jara, di sini ada lafaz ustusnia. Ustusnia itu kan fi'il madi mabni majhul ya. Coba kita tasrif lugawi bareng-bareng. Ustusnia, ustusnia, ustusnu, ustusniat, ustusniata, ustusnina, ustusnita, ustusnituma, ustusnitu, ustusniti, ustusnituma, ustusnitunna, ustusnitu, ustusnina. Nah, kalau penjelasannya tadi udah ya dijelasin sama Teh Imas, kita jelasin sedikit lagi atau kita ulas ya. Jadi apabila ditikror, ilahnya itu ditikror dan tidak memiliki atau tidak untuk dimakna memperkuat, maka dan juga dia itu bersamaan dengan kalam yang mufarrad,
maka dia itu difungsikan biwahidin mimma biilastusni pada salah satu yang diistisna oleh illa. Dan walaisa an-nasbi siwa hukmi, selain dari yang itu berarti yang tadi yang salah satunya difungsikan, yang lainnya harus dibaca nasar gitu ya Mas ya. Selanjutnya kita lanjut ke waduna tafrigin ma'at taqaddumi nasbal jami'ihum bihi wal tazimi. Coba tes ini penerangannya atau penjelasannya itu gimana? Sini masih membahas kalam yang ditikror, hanya saja bukan pada kalam yang mufarad dan bukan bermaksud untuk memperkuat. Nah, di sini juga strukturnya diacak, maka aturannya dibaca nasab semuanya. Jadi waduna tafrigin ma'at taqaddumi nasbal jami'ihum bihi wal tazimi itu menjelaskan yang ghair mufarrad dan juga strukturnya itu taqaddum. Berarti yang maksud taqaddum itu yang sebelumnya ada ya, pembahasan sebelumnya bahwa mustasna minhunya itu diakhirkan. Nah, maka aturannya itu nasbal jami'ihum bihi, semuanya harus dinasabkan. Nah, di sini juga ada tes ini contohnya itu adalah lafaz koma illa. Nah, koma fi'il langsung diistisna illa zaidan, illa amron, illa bakron, baru datang lafaz al-qaumu. Lafaz al-qaumu ini mustasna minhunya. Kemudian illa zaidan tadi itu adalah adawatul istisna dan zaidan ini adalah mustasnanya. Berarti di sini dibaca nasab yang ditikrornya illa zaidan, illa amron, illa bakron. Kemudian ada juga yang kalau itu kan tadi yang mujab, ada juga yang manfi. Makoma illa zaidan, illa amron, illa bakron al-qaumu. Sama juga dibacanya itu dinasabkan semuanya. Tapi tes ini katanya di sini kalau yang mujab itu dinasabkan hukumnya wajib. Nah, tapi kalau yang manfi itu hukumnya sedikit. Kemudian ada juga bait selanjutnya wansib litakhirin wajib biwahidi min hakama laukana duna zaidi. Ini masih membahas yang ghair mufarrad ya. Jadi yang kalam tam bisa dia itu mujab, bisa juga dia itu manfi. Coba deh Mang Ahmad tarkib gimana sih struktur dari bait ini? Insib baunya wa istinab, insib fil amar keluaran sulasi mujarrad bab kedua. Cirinya patah ain fi'il madinya, jr ain fi'il mudhari'nya. Insib fa'ilnya fa'il domir mustatir wujub, takdirnya anta. Rukunya mufrad mudzakkar mukhatab. Ditakhirin lamnya lam haraf jar, takhirin tingkah mahal jr karena menjadi majrur, ciri jr-nya dengan kasroh karena isim mufrad. Takhirin segatnya itunya isim masdar dari sulasi majid warna ke-1 bab kedua dari akhara yuakhiru takhiron. Di sini takhirin karena menjadi majrur dari lam. Waji wawunya wawu atap, ji fil amar keluaran dari bab kedua sulasi mujarrad bab kedua. Cirinya patah ain fi'il madinya, jr ain fi'il mudhari'nya. Fa'ilnya fa'il domir mustatir wujub, takdirnya anta. Ukunya mufrad mudzakkar mukhatab. Biwahidin be haraf jar, wahidin mahal jr karena menjadi majrur, ciri jr-nya dengan kasroh karena isim mufrad. Minha min haraf jar, ha domir mutasil majrur mabni sukun. Kana amil nawasih, amalnya kana tarfaul isma wa tansibul khabar. Selain amil nawasih, kana juga fi'il madi dari sulasi mujarrad bab ke-1. Fatah in fi'il madinya, dhammah in fi'il mudhari'nya. Kana fa'ilnya fa'il domir mustatir jawaz, takdirnya huwa yang kembali kepada lafaz ma. Duna jaidin tingkah nasab karena menjadi khobar kana. Oh, jadi di sini tuh masih berhubungan ya Mang Ahmad penjelasannya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau yang sebelumnya itu taqaddum, kalau di sini berarti strukturnya asli. Nah, yang taqaddum dan juga tadi itu bina tafrigin berarti kalam tam, mujab dan juga manfi itu harus dinasabkan semuanya ketika dia ditaqaddumkan. Hanya saja apabila yang manfi itu hukumnya sedikit ketika ditaqaddumkan. Nah, begitu juga ketika di struktur aslikan yang manfi itu hukumnya sedikit dibaca nasab semuanya. Nah, di sini aturannya itu wansib litakhirin wajib biwahidi
minhaka ma'laukana bina zaidi. Jadi nasabkan pada yang akhir dan datangkan salah satu. Jadi salah satu dianggap istisna, yang lainnya wajib dibaca nasab. Seakan-akan yaitu tidak ada tambahan. Satu istisnanya itu satu. Yang istisnanya itu adalah satu dan yang lainnya seakan-akan yaitu tidak ada tambahan. Coba deh Mas Reza contohkan. Contohnya adalah maqam ma'ahad ila zaidun ila amron ila bakron dan lam yaku ila fu'u ila ali. Oh gitu Teh Mas. Ya, kalau lafaz lam yaku ilam ru'un ila ali ini ada ya dalam nazam. Kalam yaku ilam ru'un ila ali wa huma fil qasdi hukmul awwali. Jadi lafaz imru'un dia dibaca rofa karena menjadi mustasna dari kalam yang tam dan juga itu manfi dinafikan. Imru'un dibaca rofa karena mustasna minhunya adalah domir yang ada pada lafaz yaku yang menjadi fa'il. Nah, dan juga tadi Teh Imas membacakan maqama ahadun illa zaidun illa amron illa bakron. Lafaz zaidun yaitu menjadi mustasna dari kalam yang tam dan juga manfi, dia diropakan karena itba kepada lafaz ahadun. Ahadun adalah fa'il dari lafaz qoma. Maqama ahadun illa zaidun illa amron illa bakron. Jadi lafaz zaid dia itu dianggap sebagai mustasna, dan yang lainnya selain dari lafaz zaid ada lafaz Umar dan juga lafaz Bakar, maka dia dibaca nasab. Jadi satu dianggap sebagai istisna atau mustasna dan yang lainnya sudah nasabkan saja. Nah, jadi seakan-akan membacanya itu tidak ada atau tidak ditikron, hanya ada lafaz ila zaidun saja, seakan-akan begitu. Nah, coba tadi Mang Dimas, tadi ada lafaz lam yafu illa murun illa ali, illa aliyah ya. Nah, lafaz yafu itu asalnya dari apa? Mang Dimas, dari sulasi atau rubai? Sebutkan segatnya. Fi'il mudhari dari sulasi menjadi kedua. Kata fil madinya kasrain fil mudhari'nya. Fa'ilnya domir mutasil marfu. Takdirnya hum. Dan juga lafaz yafu ini ya binanya itu adalah bina latif ya, latifnya latif mafruq. Coba teh ai berarti asalnya wafa yafi. Teh ai tasrif lugawi dari fi'il mudhari'nya yafi, coba. Pia liyakuna tapi ya liyakina tapi ya litakuna tapi api. Itu ya tasrifan lugawinya. Kemudian di setengah bait terakhir wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Nah, maksudnya itu adalah wa hukmuha, dan adapun hukum yang dimiliki oleh tikroran dari mustasna yang tadi fil qasdi dalam maksudnya itu sama seperti hukmul awali, seperti hukum yang mustasna yang pertama. Nah, di sini ada ya, kalau dicontohkan itu seperti lafaz koma al qaumu ila zaidan ila amron ila bakron. Nah, koma telah berdiri siapa al qaumu kaum ila zaidan terkecuali zaid. Zaid ini kan adalah mustasna yang pertama ya. Nah, kemudian ada ila amron ila bakron, ini mustasna yang kedua atau tikrorannya, dan juga ila bakron mustasna yang ketiga. Nah, jadi yang kedua dan juga yang ketiga tikroran dari mustasna itu dia dalam maksudnya sama seperti lafaz zaid. Telah berdiri siapa al qaumu kaum, berarti satu kaum itu berdiri semuanya ya, ila zaid dan terkecuali zaid. Tapi tidak dengan zaid, berarti zaid itu mungkin duduk atau rebahan atau tidur, mungkin begitu juga ila amron ila bakron, sama Amar, Umar dan juga Bakar itu sama seperti zaid, dia juga sama tidak berdiri. Berarti di sini dia itu dikeluarkan, jadi tidak berdiri. Kemudian ada juga makoma al qaumu illa zaidan illa amron illa bakron, tidak berdiri siapa al qaumu kaum. Nah, yang kaum semuanya tidak berdiri berarti mungkin duduk, mungkin tidur, mungkin rebahan, terkecuali illa zaidan. Zaid ini adalah mustasna yang pertama ditikror, illa amron illa bakron. Maksudnya kalau kita buat dengan contoh lain seperti kharaja, telah keluar siapa al qaumu kaum illa zaidan, terkecuali zaid. Semua kaum keluar, kalau zaid malah masuk. Ila amron, begitu juga Umar, dia juga masuk. Ila bakron, begitu juga Bakar. Atau mungkin ma kharaja, tidak keluar siapa al qaumu kaum, satu kaum berada di dalam, masuk. Nah,
illa zaidan di istisna, terkecuali Zaid, yang lainnya tidak keluar, dalam arti kaum itu masuk mungkin. Nah, Zaid dia malah keluar, illa amron. Begitu juga dengan yang ditikror Umar dan Bakar juga sama, dia itu sama dengan Zaid. Intinya hukum mustasna yang ditikror atau hukum yang ditikror dengan illa itu dia dalam maksudnya sama, mengikuti pada mustasna yang pertama. Nah, mungkin sekian dulu ya teman-teman diskusi kita pada kesempatan kali ini. Berarti kita lanjut di kesempatan yang terakhir nanti ke 6 bait berikutnya. Mungkin sekian, kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.